tampil cantik dan menarik? Ya, kebanyakan kaum hawa pasti menginginkannya kan? Demi tampil cantik, para wanita berusaha keras untuk memperindah tubuhnya, tak terkecuali bagian alis. Perubahan bentuk alis juga diyakini mampu menyulap wajah menjadi tampil beda. Tren alis pun mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari tren alis tipis menukik di era 70-an, alis tebal bersemak di tahun 80-an, kemudian alis tinggi melengkung yang sempat dipopulerkan para pesor Indonesia, hingga bentuk alis ala artis asal negeri ginseng yang sedang digandrungi. Bahkan kini ada banyak teknik merapikan alis yang sangat diminati kaum hawa. Salah satunya sulam alis. Yap, sulam alis sepintas terlihat seperti rambut alis yang tertata halus dan rapi, sejajar melengkung searah, lengkap dengan anak-anak rambut seperti layaknya alis alami. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena munculnya tren kecantikan seperti mencukur alis, tato alis, ataupun sulam alis? Umat hari ini akan membahasnya untuk Anda. Sulam alis pertama kali populer di negara Kanada. Untuk hasil yang sempurna dibutuhkan proses pengeringan selama 7-14 hari, hingga para penggunanya diminta untuk menghindari sauna, kolam renang, ruang uap maupun pantai. Managing Director dari New Serenity Cosmetic dan Estetika di Burnaby, British Columbia, Susan Aujula mengatakan, sulam alis menambahkan pigmen berwarna pada kulit. Teknik ini mengisi tempat kosong pada alis untuk memberikan tampilan penuh dan sempurna. Dari sudut pandang kesehatan, mencabut alis, tato dan sulam alis ternyata cukup resiko. Pertama, dapat menimbulkan rasa sakit seperti terbakar, perih dan terkuliti di bagian kulit alis. Bahaya kedua, dapat menyebabkan iritasi atau bahkan infeksi pada kulit yang sensitif. Ini ditimbulkan oleh tinta yang mengandung bahan kimia dan masuk ke dalam pori-pori kulit. Ketiga, sulam alis resiko merusak jaringan kulit epidermis karena alat tato maupun sulam alis yang berbahan logam dan disertai jarum akan merusak jaringan epidermis di lapisan atas. Selain itu, saraf alis yang terkena goresan jarum sulam bisa saja rusak hingga peredaran darah menjadi terhambat. Dan tahukah Anda, sahabat umat, pencabutan satu helai rambut alis dapat mengakibatkan pembekuan darah di daerah tumbuhnya rambut. Jika terus terjadi dalam jangka waktu lama, maka dapat berubah menjadi sel-sel kanker yang mengakibatkan timbulnya kanker payudara. Sahabat umat, maka resiko kesehatan yang dapat terjadi akibat mencabut alis maupun tato sulam alis memperjelas larangan Islam untuk melakukan tindakan tersebut. Selain mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, mencabut alis, tato dan sulam alis merupakan perbuatan yang dapat menyakiti diri orang yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh berbuat menyakiti orang lain dan tidak boleh berbuat menyakiti diri sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti kejadian yang dialami perempuan berusia 22 tahun ini. Lihatlah, ia nampak seperti badut setelah ahli tato salah menyulam alisnya. Perempuan bernama Delcia Campbell tersebut memutuskan menyulam alis setelah melihat aktris yang juga model Cara Delevingne dengan alis tebalnya yang menggoda. Warga Manchester, Inggris ini harus menghabiskan uang sebesar 400 euro untuk memperbaiki alisnya. Namun ternyata usahanya tak membuahkan hasil dan ia jadi seperti mempunyai 4 alis di wajahnya. Sahabat umat, tindakan mengubah alis dengan cara yang telah disebutkan di atas termasuk ke dalam perbuatan tabarruj. Padahal Allah SWT sungguh membenci perilaku yang berlebihan. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sahabat umat, mayoritas ulama berpendapat mencukur dan mengubah bentuk alis tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Ada pula beberapa pendapat yang memperbolehkan mencukur alis dengan syarat atau kondisi tertentu. Pertama, apabila ada wanita yang tumbuh bulu di sekitar wajahnya, misalnya di pipi atau wanita yang berkumis. Yang kedua, apabila alis tumbuh di luar kewajaran, misal terlalu tebal atau terlalu panjang, hingga mengganggu dan merusak penampilan sebagai wanita yang sewajarnya. Dalam dua kondisi di atas, mencukur alis hukumnya mubah atau diperbolehkan.
Maka, jika hanya untuk kepentingan berhias, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Allah pula melaknat orang yang mencabut rambut wajah dan yang meminta dicabut. Hadis riwayat Muslim. Sahabat umat, kecantikan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka, menjadi wanita muslimah yang cantik lahir dan batin adalah mereka yang mampu memahami bahwa Allah menciptakannya dengan sebaik-baik bentuk untuk taat dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.